Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam Isaku spesial Idul Fitri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Haji Syumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah memahami bahwa ibadah Ramadan mampu melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abdah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Al-Mukarramun wabil khusus guru-guru kita yang tercinta hadir di tempat ini. Kiai Haji Khalil Nafis, Habib Nabil, dan kemudian juga Syekh Muhammad Jabir dan Ustadz Zaki Mirza. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Hari ini adalah merupakan hari puncak kebahagiaan orang yang berpuasa. Karena tidak ada hari yang paling bahagia, hanya orang yang berpuasa yang merasakan bahagia di hari ini. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa, ketika pada waktu datang berbuka puasa hari raya. Yang kedua nanti ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak akan ada kebahagiaan kalau tanpa ada perjuangan. Ramadan adalah merupakan bulan di mana kita diasah, dilatih dan ditraining untuk menjadi manusia yang bertakwa. Justru di tengah-tengah saat kita berbahagia, kita harus sadar bahwa latihan kita harus sukses. Training kita harus berhasil. Sampai Allah, ini bukan harapan saya, tapi harapan Allah dalam Al-Quran tadi dalam surat Al-Baqarah. Ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapan Allah kepada kita semua umat Islam di berbagai penjuru dunia yang telah melakukan ibadah Ramadan, tidak lain dan tidak bukan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Justru Ramadan ini melatih kita untuk nanti melahirkan jadi orang yang bertakwa. Setelah Ramadan, mampukah kita bisa membuktikan 30 hari 1 bulan kita menahan lapar haus di siang hari. Bukan berarti tidak ada memiliki makna, di samping ditunjukkan nilai ketaatan kita, Allah meminta ketaatan kita. Di balik itu semua jiwa kita dilatih untuk sadar. Agar kita punya yang namanya kepekaan sosial. Hidup bukan sekadar untuk makan. Jadi hidup buat apa, Pak? Hidup adalah buat ibadah. Hidup buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita makan, bagaimana makan yang menjadi ibadah? Makan yang menjadi ibadah, makan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang Allah berikan kepada kita. Ramadan mengajarkan kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana mengendalikan jiwa dan nafsu kita terhadap yang namanya makanan. Agar apa, Pak? Kita punya kepedulian peka. Kalau orang sudah dilatih 30 hari tahan lapar, tahan haus, merasakan lapar, merasakan haus, apa iya kita nggak punya perasaan terhadap orang-orang yang susah? Zaman sekarang, maaf saudara, banyak orang mengeksploitasi orang yang susah, orang yang lapar. Mereka tidak makan orang lapar, dia nggak makan orang susah. Tapi lebih banyak menyusahkan orang susah. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan kita berhasil. Maka setiap malam kan Ramadan kita berdoa. Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tasbihana wa tamim taksirana wa azim ujurana. Kenapa sampai kita bermohon berdoa kepada Allah seperti itu? Bukan sekedar pengabdian ibadah kita Ramadan diterima, tapi kita mencapai titik keberhasilan. Makanya ada kalimat la'allakum la'al harfut taroji. Harapan Allah kepada kita.
Hari ini kita bahagia, hari ini kita tersenyum, hari ini kita ketawa. Hari ini kita bisa bersilaturahmi, merangkulkan satu dengan yang lainnya. Tapi di balik itu, pernahkah tertanam jiwa kita sekarang merasa begitu kita makan ketupat, begitu suara takbir tadi terdengar oleh di telinga kita yang mendayu-dayu, saat itu kita serukan kalimat Allah. Saat itu pernahkah terlintas di dalam kita bahwa ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, warga kita yang pada hari ini pun mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Padahal ketika kita berpuasa begitu berbuka kemarin, Masya Allah, azan datang yang kita nantikan adalah makanan. Allahumma laka wa bika wa ala rizkika. Ketika perut kita kenyang, kita rasanya kurang menikmati makanan. Tapi ketika kita lapar, Masya Allah, air putih yang sejuk jatuh ke tenggorokan kita, Masya Allah. Ketika pada waktu maghrib tiba, nikmatnya jauh luar biasa. Begitu pula saudara-saudara kita. Maka saya ajak pada kesempatan hari yang berbahagia ini, Anda berbahagia. Jadikanlah orang yang lain juga merasakan bahagia. Apa artinya kita berbahagia kalau kita tidak mampu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Bahagia hanya seorang diri, bahagia hanya satu keluarga, bahagia hanya satu kelompok. Tapi orang lain ada yang menangis, orang lain ada yang cucuran air mata. Tetangga kita ada yang mereka kesulitan. Alangkah durjana dan murkanya kita di hadapan Allah. Kau ingin menjadi orang yang bertakwa, ternyata kau melupakan kerabat saudara Anda, tolak orang-orang yang dekat dengan Anda. Yang kedua, dari Ramadan, mari kita flashback, ingat. Malam kita bangun, kita munajat sama Allah. Kita sadar saat itulah saat waktunya mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Bittaqarrub ilallah, dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbicara hati yang bersih tapi nggak pernah kita dekat kepada Allah. Yang tahu kita cuma kita dan Allah. Yang tahu kita cuma kita dan Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita berhasil. Ramadan kita sukses. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dan kita bisa bangun kepekaan sosial kita. Kita lagi bisa membangun silaturahmi di antara kita. Tidak ada perbedaan di antara kita. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah memberikan sebuah nasihat yang memberikan peringatan bagi kita dan sekaligus warning juga bahwa ternyata ketika kita telah diberikan Allah kebahagiaan sesungguhnya bukan untuk diri kita sendiri. Arti dari kehidupan ini adalah seberapa banyak kita mampu memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, disinilah pentingnya kita memahami rasa syukur. Lantas ketika Allah telah memberikan anugerah kepada kita, bagaimana sesungguhnya wujud rasa syukur itu? Insya Allah Habib Nabil akan menyampaikannya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Isaku Spesial Idul Fitri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.